Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris bersama tentang penggunaan do dan does. Ya, apa sih itu do dan does? Kita sering ketemu kata do dan does di kalimat-kalimat bahasa Inggris. Ya, oke, mari kita bersama-sama belajar. Do dan does ini merupakan verb atau auxiliary, ya. Dia berfungsi sebagai verb dan juga sebagai auxiliary dalam kalimat. Ketika dia berfungsi sebagai verb, bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya melakukan atau mengerjakan, melakukan atau mengerjakan. Jadi ketika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya melakukan atau mengerjakan. Dan ketika dia sebagai auxiliary verb, dia tidak perlu atau tidak mempunyai makna dalam bahasa Indonesia. Dia hanya sebagai penekanan dalam kalimat itu. Fungsinya hanya sebagai penekanan, tidak ada artinya apa-apa dalam bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan, ya. Itu fungsi dari do, fungsi atau makna dari kata do atau does, ya. Next, do atau does ini merupakan verb atau kata kerja yang sering atau yang digunakan di pola kalimat simple present tense. Ya, jadi dia akan selalu ketemu di kalimat simple present tense. Ya. Next, penggunaannya. Do dan does ini memiliki makna yang sama. Nah, kapan kita menggunakan do atau does? Tergantung kepada subjek kalimat. Ya, di dalam setiap kalimat memiliki subjek. Nah, subjeknya lah yang menentukan apakah kita memakai do atau does. Oke, sampai sini paham ya? Kapan makna, kemudian penggunaan kalimatnya, dan kemudian lanjut ke perbedaan do dan does. Yang pertama itu adalah do. Do ini dipakai dalam kalimat yang subjeknya I, you, we, they, my brothers, John and Peters. Nah, itu dia. Itu adalah subjek-subjek yang menggunakan kata do, ya teman-teman. Kemudian yang untuk does, subjek yang menggunakan verb atau auxiliary does adalah he, she, my brother, John, it. Nah, ini dia subjek-subjek yang menggunakan does, ya teman-teman. Nah, ini beberapa subjek yang membedakan penggunaan antara do dan juga does. Nah, apa kesimpulannya setelah saya kelompokkan ini? Ada kesimpulan bahwa do ini dipakai untuk subjek yang bagaimana? Kita perhatikan. I artinya saya, you kamu atau kalian, we kita atau kami, they mereka, my brothers saudara laki-lakiku, saudara laki-lakiku, kemudian John and Peter, ini nama orang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa we, they, kemudian my brothers, John and Peter, ini lebih dari satu orang, ya kan? We, kita, berarti ada antara saya dan kamu itu we. Lebih dari satu orang subjeknya.
They, mereka itu lebih dari satu orang. Kemudian my brothers, abang-abangku atau saudara-saudara laki-lakiku, itu lebih dari satu orang. John and Peter, mereka berdua ini, John and Peter. Nah, ini merupakan subjek yang jamak atau lebih dari satu. Kemudian menggunakan do. Dan perlu kita ingat terus bahwa I dan you ini dia selalu masuk ke kelompok jamak seperti ini. Penggunaan maupun itu penggunaan to be atau penggunaan auxiliary, dia selalu menggunakan atau ikut ke kelompok yang jamak atau banyak. Ya, jadi ketika subjeknya lebih dari satu orang, maka gunakanlah do. Oke, teman-teman. Next, lanjut ke does. Itu adalah dipakai ketika subjeknya he, dia laki-laki, she, dia perempuan, kemudian my brother beda dengan yang di atas tadi. My brothers yang di atas itu saudara laki-lakinya banyak. Kalau banyak itu ditambahkan s seperti ini. Kemudian yang di bawah ini my brother, saudara laki-lakiku itu cuma satu orang. Ya, saudara laki-lakinya cuma satu. Jadi tulisannya my brother. Kemudian John, kalau di atas tadi dia berdua, John and Peter. Kalau di bawah ini dia cuma sendirian, si John ini tanpa kawannya. Jadi John. Nah, kemudian ada terakhir it. It ini dia untuk benda dan binatang. Ya, dia laki-laki, dia perempuan. Abangku atau saudara laki-lakiku, John, it, dia benda atau binatang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa subjek yang tunggal atau satu orang, maka kita memilih atau menggunakan does. Ya. Next, kita akan coba biar lebih pahamnya. Kita akan coba memasukkan do dan does itu ke dalam sebuah kalimat, ya. Next, ayo kita sama-sama perhatikan. Example, contohnya. I do my homework. I do my homework. Kenapa I ini menggunakan do bukan does? Karena kita lihat kembali bahwa I itu masuk ke kelompok subjek jamak sehingga dia menggunakan do. Okay. I do my homework. Next, ini saya mengerjakan PR saya atau aku mengerjakan PR-ku, ya. Nah, di sini dia sebagai verb, kata kerja, sehingga bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, contoh yang kedua. John and Peter do their experiments. John and Peter do their experiments. Experiments, ya. So, sini kita menggunakan kata do juga. John dan Peter, karena dia lebih dari satu orang. John dan Peter ini mengerjakan eksperimen mereka, ya. Jadi mereka juga menggunakan do karena John and Peter lebih dari satu orang. Yang ketiga ada she does her homework. Ya, ini tadi I do my homework. Yang kedua ada she does her homework. Sama-sama mengerjakan PR, tapi di sini pakai do, di sini pakai does. Kenapa? Karena subjeknya adalah she. Dia perempuan tunggal atau satu orang. Makanya pakai does. Dia perempuan mengerjakan PR-nya. Ya, kemudian next yang terakhir, my brother
does trust me. My brother does trust me. Nah, saudara laki-lakiku percaya padaku, ya. Saudara laki-lakiku itu percaya padaku. Nah, di sini adalah kalimat yang terakhir ini contoh dari does itu berfungsi sebagai auxiliary verb, yang mana kita nggak perlu menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, atau artinya dia hanya sebagai penekanan fungsinya. Tuh ya teman-teman, itu contoh dari yang terakhir tadi. Oke, itu dia. Sampai sini, do you understand? Ya, I hope so. I hope you understand lah ya dari penjelasan saya ini. Oke teman-teman, itulah dia tadi penjelasan sedikit dari saya tentang penggunaan do dan does. Semoga memberi manfaat atau menambah pengetahuan teman-teman tentang penggunaan do dan does. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.